Siapa sih yang tidak ingin anaknya tumbuh tinggi? Mana ada orang tua yang tidak ingin anaknya tumbuh dengan optimal. Namun bagaimana jika orang tuanya sendiri memiliki tubuh yang pendek? Apakah anaknya masih bisa tinggi dengan maksimal? Nah, dokter, tadi kita bahas, saya sempat tertarik dengan hormon tiroid dan segala macam, ya kan? Kan beberapa terkadang kondisi dari hormonal itu bisa memicu suatu penyakit infeksi, atau mungkin tidak hanya dari hormon tiroid tersebut, bisa juga penyakit infeksi yang lain. Nah, apakah seorang anak yang dari kecil itu rentan sakit atau mudah sakit itu akan mengganggu proses tumbuh kembangnya, khususnya di tinggi badannya, dok? Ya, baik. Jadi gini, untuk gangguan-gangguan yang bisa membuat minus pertumbuhan, itu salah satunya memang adalah kondisi kesehatan anaknya. Ya, jadi anak-anak yang sehat selalu, jarang sakit, itu lebih berpotensi positif untuk tinggi badannya, ya. Nah, anak yang sering sakit, terutama sakitnya itu penyakit kronis, ya, infeksi berulang, penyakit kronis yang bisa dampaknya banyak. Ada dampaknya pada nafsu makan, dampaknya pada asupan yang berkurang, dampak pada penggunaan energi tubuh yang harusnya dipakai untuk tumbuh itu malah dipakai untuk infeksinya, itu malah membuat jadi kurang bisa berkontribusi dalam pertumbuhan itu. Jadi kalau bisa kita jaga jangan sering sakit sebetulnya. Karena kalau sering sakit itu tetap ada, kita khawatir gangguan dari pertumbuhannya. Begitu, Mbak. Jadi, nah, untuk hormon sebetulnya ada beberapa kelenjar yang karena penyakit tertentu bisa gangguan kerja hormonnya. Misalnya ada pasien yang menderita talasemia, dia transfusi darah berulang setiap bulan sekali. Ada penumpukan besi dalam tubuhnya gara-gara masuknya transfusi darah berulang itu. Nah, besi dalam tubuh itu kalau menumpuknya di organ-organ endokrin, itu terganggu kerja hormonnya. Ada menumpuk tiroid, jadi kerja hormonnya kurang bagus di tiroidnya. Menumpuknya di kelenjar penghasil growth hormone, juga GH-nya jadi kurang bagus. Itu contoh salah satu penyakit yang bisa mengganggu kerja hormon, ya. Termasuk juga nanti banyak penyakit yang lainnya. Jadi memang paling baik kita jaga anak-anak kita ini, kalaupun sakit cepat diobati, begitu. Yang lebih bagus lagi mencegah, jangan sering sakit. Jadi artinya semua faktor tuh dimaksimalin deh kalau bisa. Kalau bisa vaksinasi lengkap, kenapa tidak? Vaksin bagus buat menahan terhadap gempuran penyakit gitu. Kalau pemberian asupan nutrisi bagus bisa dikerjakan, kenapa tidak gitu. Yang penting saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada faktor tunggal untuk tumbuh. Ya, harus ingat multifaktorialnya itu harus diperhatikan secara detail begitu, Mbak Angel. Ternyata, terima kasih ya dokter penjelasannya, ternyata kayak sampai talasemia pun mungkin karena pengaruh tadi transfusi dan segala macam ya, mempengaruhi cara kerja dari hormon pertumbuhannya juga gitu ya dokter. Ya. Jadi istilahnya kalau untuk masalah tinggi badan ini kita jangan self-diagnosa kenapanya, jadi perlu memang ada pemeriksaan lanjut ya dokter. Iya, itulah pentingnya kita mengambil kesimpulan itu, apakah mau pakai asumsi atau mau pakai data. Nah, itu yang paling penting ya. Kita buka datanya, baru kita simpulkan itu yang lebih bagus daripada asumsi-asumsi yang memang kadang-kadang ya sering meleset, takutnya gitu. Iya, betul sih. Apalagi tadi yang sudah nyerah duluan, ya udahlah, orang tuanya sudah permisi tubuh badannya pendek, ya udahlah biarin anaknya segini aja gitu. Yang pasrah duluan sebelum berjuang. Nah dokter, sebaiknya kalau misalnya mau ukur tinggi badan itu sendiri, kita, karena mungkin ada beberapa orang tua khususnya yang anaknya mau masuk sekolah tertentu yang membutuhkan perhatian tinggi badan sejak usia anak. Nah, baiknya kita mengukur itu setiap 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau seperti apa dokter untuk mengukur tinggi badan? Nah, ini sebetulnya ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ya. 0 sampai 12 bulan itu pada saat datang untuk kunjungan imunisasi itu tolong minta diukur dengan baik, lengkap, panjang dan juga berat badannya gitu. Jadi setiap bulan diukurnya di tahun pertama. Kemudian setiap 3 bulan untuk tahun kedua, ya.
nanti setelah usia 5 tahun itu 1 tahun sekali cukup. Jadi antara 2 sampai dengan 5 tahun tuh setiap 6 bulan. Setelah 5 tahun, 1 tahun sekali itu wajib diperiksa tinggi badannya. Makanya saya mendukung tuh sekolah-sekolah yang rutin mengukur siswa baru. Setiap naik kelas ukur bareng-bareng, naik kelas ukur bareng-bareng, itu setidaknya datanya ada di sekolah gitu. Nah, bagaimana nanti mengkompilasi data tersebut diakses oleh orang tua, dan juga data itu dikomunikasikan ke orang tua. Bapak Ibu ini anaknya di tahun ini cuma naiknya sekian senti misalnya. Jadi kita punya patokan loh Mbak Angel ya. Yang paling mudah itu patokannya itu begini. Pertumbuhan itu 3 fase tadi ya. Fase bayi 0 sampai dengan 1 tahun pertama itu kecepatan tumbuhnya paling cepat sebetulnya. 18 sampai 25 cm per tahun. Per bulan. Per tahun ya, 18 sampai 25 per tahun. Tahun kedua itu berkurang, hanya 10 sampai 12 cm per tahun. Gitu. Nah, usia 3 tahun sampai dengan usia menjelang puber itu agak pelan, dia hanya 5 sampai 6 cm per tahun. Nah, jadi kalau siswa sekolah kita harapkan setidaknya naik 5 cm per tahun loh. Begitu. Jadi kalaupun ada anak yang setahun nggak 5 cm itu sudah warning nih, orang tuanya dihubungi sama gurunya. Anak bapak, anak ibu nggak naik 5 cm, takutnya ada apa-apa begitu misalnya. Itu paling gampang begitu. Nah, nanti pada fase puber ada percepatan tumbuh yang lebih pesat, antara kalau laki-laki itu antara 7 sampai dengan 12 cm per tahun, yang perempuan 6 sampai dengan 11 cm per tahun. Jadi itu fase pertumbuhan dari seorang anak. Jadi yang paling baik datanya adalah data yang kontinu, setiap tahun diperiksa. Begitu Mbak Angel. Iya ya. Nah, kita bahas misalnya tadi sudah kita lewati beberapa fase dan gencar akhirnya ternyata di masa pubertas, ya kan? Nah, setelah melalui masa pubertas, apakah tinggi badan itu pertumbuhannya akan berhenti, atau bisa jadi kayak iklan yang tadi biasa saya temukan tuh dokter, di usia 25 tahun, usia dewasa muda masih bisa bertambah ternyata tinggi badannya. Kira-kira gimana tuh dok? Ya baik. Jadi pubertas tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan karena sangat berkaitan sebetulnya. Jadi betul tadi ya. Nah, yang kita lihat adalah fase pubertas dulu ya. Yang normalnya puber itu kan memulai puber itu laki perempuan berbeda. Perempuan itu mulainya 8 tahun setidaknya, minimal tuh 8 tahun, nggak boleh lebih awal dari 8 tahun tuh nggak boleh. Kalau kurang dari 8 tahun itu kategorinya pubertas dini nantinya ya, atau precox begitu. Jadi 8 tahun boleh puber ya, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 13. Itu memulai pubertasnya ya. Kalau laki-laki itu lebih mundur setahun, jadi laki-laki itu 9 sampai 14 tahun. Nah, di fase puber itu ada masa-masanya growth spurt-nya tadi, pacu tumbuh. Yang perempuan itu berbarengan dengan awal pubertasnya. Jadi ketika perempuan itu muncul tanda puber, nah mungkin ini saya kembali mengingatkan ya bahwa tanda awal pubertas perempuan bukan menstruasi ya. Udah pada pinter sekarang, Pak sahabat Nutrimax semua pada pinter ya. Jadi anak perempuan tuh tanda awal pubernya adalah breast budding-nya, dadanya tumbuh. Nah, ketika perempuan itu dadanya tumbuh, itu akan berbarengan dengan growth spurt-nya. Jadi anak perempuan akan cepat tinggi di awal begitu. Kemudian nanti bertambah level pubertasnya, muncul rambut pubis. Kira-kira 2 tahun setelah puber dia baru mens. Ya. Setelah men itu apakah selesai pubertasnya? Belum, masih lanjut. Oleh karena itu pertumbuhan pun di awal puber dia cepat, kemudian setelah dia menstruasi itu masih tumbuh, hanya lebih lambat. Jadi jangan nunggu men baru diaktifkan olahraganya ya. Sebetulnya ketika awal puber sudah harus siap, pola hidupnya sudah yang sehat ya. Jadi anak perempuan setelah dia menstruasi masih tumbuh, tetapi nanti mulai melambat, nanti lama-lama berhenti. Apa yang membuat berhenti itu sebetulnya adalah penutupan growth plate-nya atau lempeng pertumbuhannya. Jadi yang membuat tumbuh itu adalah adanya celah di antara tulang-tulang panjang itu. Jadi ada growth plate-nya itu ada celahnya.
Ternyata anak perempuan sudah menutup sempurna lempeng pertumbuhannya di 17 tahun usia tulang. Jadi usia tulang itu ketahuan dari mana? Dari foto ronsen. Oh iya. Jadi, kita nggak bisa lihat usia tulang anak ini berapa, nggak tahu kita. Iya betul. Iya, kalau di foto. Jadi ketika ada pasien datang usianya 15 tahun, dok anak saya kok sekarang nggak tumbuh dalam setahun nih. Pas dicek tulangnya 17, maka kita bilang mohon maaf Bapak Ibu, pertumbuhan anaknya sudah selesai. Kan masih 15 tahun, ya betul, itu usia kronologisnya. Ada usia kronologis, ada usia tulang. Yang menentukan pertumbuhannya masih ada atau tidak, bukan usia kronologisnya, tapi usia tulangnya. Okay. Nah, itu jadi saya rasa kalau anak perempuan itu akan selesai di usia tulang 17. Yang laki-laki lebih lama memang. Laki-laki itu mulai pubernya 9 tahun, kemudian akan dianggap terlambat itu kalau 14 tahun gitu. Nah, kalau yang laki-laki itu dia pertama ditandai dengan pembesaran testis dulu. Volumenya membesar menjadi 4 cc atau lebih. Tetapi di tahun pertama belum ada pacu tumbuh kalau yang laki-laki itu, belum. Biasanya nunggu sekitar setahun pertama dulu pubertas, baru tahun depan dia tinggi, begitu. Nah, tingginya juga lama sampai dengan usia 19 tahun tulangnya. Jadi, laki-laki akan selesai tumbuh di usia tulang 19. Begitu. Jadi, kalau ada iklan bisa menambah tinggi lebih dari 25 tahun, 20 tahun, saya agak-agak, kita harus bijak lah menilai, saya rasa. Ya kan? Kalau tulang sudah menutup, mana bisa tumbuh lagi, begitu. Kalau tulang sudah menutup, sudah tidak ada lagi growth plate, maka pertumbuhan sudah selesai. Ini berita buruk yang sering saya sampaikan kepada pasien. Mohon maaf Ibu, anaknya sudah tumbuh usia tulangnya 16 tahun misalkan, nanti ada perhitungannya sudah tumbuh 99,3% misalnya. Jadi tubuhnya masih ada, cuma tinggal 0,7%, kan kasihan begitu. Masih pengen tinggi, tapi sisa waktu udah nggak ada lagi, begitu Mbak Angel. Iya ya, dokter saya sampai bengong karena otak saya langsung berpikir, oh berarti tinggi badan itu bukan dilihat dari masa angka birth-nya seseorang lahirnya, tetapi dari angka atau usianya tulangnya sendiri yang dia punya gitu. Wah. Ya. Nah jadi itu Mbak, jadi ada anak yang memang usia tulangnya lebih muda, ada yang sesuai umur, ada yang lebih tua. Ya kalau boleh pilih ya, tanpa penyakit nih, tanpa penyakit. Usia tulang yang lebih muda itu menguntungkan kalau pertumbuhan itu kan. Artinya usia tulang di sini, usianya di sini, usia kronologisnya lebih muda tulangnya kan. Jadi kadang-kadang ada pasien atau anak-anak yang tumbuhnya lambat pubertasnya, sehingga dia nanti selesai lebih lama pertumbuhannya, gitu. Nah yang rugi itu justru yang duluan pubertas sebetulnya. Makanya saya sering menggembar-gemborkan kalau pubertasnya duluan, boleh dulu happy ya anaknya sudah puber, tapi tetap dianalisa. Apakah dengan early pubertinya itu kesempatan bertumbuhnya apakah tetap optimal atau nanti berkurang, karena nanti dia akan selesai duluan loh tumbuhnya. Jadi yang duluan mens itu kalau perempuan sebelumnya akan terlihat lebih tinggi duluan dia ngebut. Tetapi jangan lupa nanti dia akan berhentinya pun lebih dulu. Teman-temannya masih tumbuh, dia udah susah payah untuk nambahnya. Baliknya kalau yang dia agak lambat puber misalkan ya, masih mungkin dia akan tumbuh lebih lama begitu. Karena tulangnya tidak menutup. Gini dokter, kalau misalnya kita bahas soal tulang dan nutrisi, umumnya kan ibu-ibu atau bahkan saya sendiri berpikir terkadang nutrisi tulang yang paling utama itu adalah kalsium gitu. Apakah kecukupan kalsium yang tunggal saja, kalsium tunggal, yang berpengaruh ke tinggi badan? Atau mungkin ada faktor mineral lain juga nih dokter? Ya, prinsipnya kalau kita breakdown ya, bahwa kalsium itu adalah suatu mikronutrien, bagian dari nutrisi tentunya. Jadi artinya ada makronutrien, karbo, protein, lemak, ada mikronutrien, ada kalsium, ada vitamin D, ada zinc, ada batu besi dan lain-lain. Nah, sebaiknya
memang semua faktor gizi itu diperhatikan. Contohnya begini, dok, anak saya kasih kalsium dok, gitu, tapi lupa dia makannya dikit. Makan kan pondasinya ya, makan itu kan makronutriennya. Jadi saya bilang pemberian kalsium itu bagus untuk tulangnya dia ya, tetapi ada syaratnya. Satu, masih usianya usia pertumbuhan, ya kan? Yang kedua adalah faktor yang lainnya tidak boleh diabaikan. Jadi artinya dia juga harus masuk makanan yang bagus, kalorinya masuk dengan bagus, makronutrien terpenuhi, maka dampak dari mikronutrien pun akan kelihatan hasilnya gitu. Jadi selain dia minum suplemen kalsium atau minum kalsium alami dari yang dia makan ya, dari susu, keju, yogurt dan lain-lain, dia juga mempunyai jadwal makan yang baik, asupan kalori yang memadai, itu akan bagus banget buat pertumbuhannya. Tetapi sekali lagi jangan berharap tunggal. Dok, saya mau bikin, anak saya mau suruh basket biar tinggi. Ya basket akan bikin tinggi betul, asal faktornya dipenuhi semuanya. Jadi dia harus tidur yang bagus, gennya juga bagus, asupan nutrisi bagus, maka olahraganya akan menunjang sekali ke tinggi badannya begitu. Oke, itu balik lagi. Karbohidrat, protein, lemak juga berpengaruh ya ibu-ibu ke tubuh tinggi badan. Tidak hanya kalsium tunggal itu. Banyak sekali faktor. Ibarat kata sumber energi untuk mengelola mineral kalsiumnya itu tetap dari makronutrien gitu. Ya kan dok? Oke, ini kita masuk ke sebelum pertanyaan, ini saya punya pertanyaan terakhir. Kalau dilihat-lihat nih dokter kan punya postur tubuh yang tinggi nih dokter. Nah, kira-kira dari dokter sendiri ada nggak sih tips-tips untuk mencapai tinggi badan yang optimal? Tadi memang sudah dijelaskan terkait faktornya, tapi mungkin menyederhanakan untuk ibu-ibu di rumah nih, sahabat-sahabat Nutrimax juga dokter, silakan. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, saya punya orang tua tinggi. Orang tua saya tinggi. Genetik tidak bisa bohong. Iya, jadi saya 8 bersaudara itu yang perempuan saja setinggi 170-an. Setinggi saya yang perempuan. Ada kakak saya juga tinggi ya. Tapi saya merasa memang dari kecil saya makannya diurusin betul dengan masalah makan. Jadi begitu. Yang keduanya pengasuhan yang baik ya. Kasih sayang orang tua juga sangat penting. Zaman saya dulu masih belum musim hormonan ya, saya nggak tahu waktu kecil hormon saya normal apa enggak gitu, tapi saya beranggapan kalau saya tumbuh dengan baik maka hormonnya pun pasti baik insya Allah gitu ya. Kemudian diperhatikan masalah tidurnya, olahraganya, berjemurnya. Saya tuh dulu berjemur sering banget kan, main layangan, main bola gitu. Nah ini sekarang saya ingin sampaikan, sekarang gaya hidup anak-anak sekarang beda dengan kita dulu. Anak sekarang jarang sekali main di luar rumah. Nah ini juga penting ya. Hampir dokter, bukan kita kali dokter, belum saya. Oke. Nggak tegang ya dok. Kita beda generasi ternyata ya. Iya. Ya generasi saya itu dulu masih. Oke. Nah jadi bagi orang tua ya, bagi anak-anak yang sekarang jarang keluar rumah, mulai sekarang tolong dikasih kesadaran bahwa main di luar rumah tuh menyenangkan dan juga sehat. Gitu. Jadi prinsipnya kalau saya pikir-pikir, saya terapkan pada anak saya di rumah. Jadi mempunyai gen yang sudah bagus tinggi, maka nutrisi diperhatikan, tidur diperhatikan, lampu kalau malam tidur digelapkan ya. Harus happy juga sama ya. Happy pun penting banget, nggak boleh stres. Jadi kalau saya lihat ada faktor yang menghambat pertumbuhan itu, salah satunya adalah anaknya nggak happy. Cara pengasuhan yang kurang baik, dia nggak sayang, nggak merasa dicintai, nggak merasa diurus dengan benar, ditelantarkan tuh sangat repot itu pertumbuhannya gitu. Begitu Mbak Angel ya. Iya. Nah, terima kasih banyak dokter untuk sharing-sharingnya, tapi kita belum di closing. Ada banyak. Nah, sebelum kita berakhir, mungkin dokter ada closing statement-nya untuk pesan-pesan untuk sahabat Nutrimax sekalian, silakan. Baik ya, sesuai dengan topik hari ini bahwa kalau orang tua pendek, apakah anaknya juga akan pendek? Saya sampaikan bahwa semua orang tua harus optimis bahwa anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik, optimal ya. Jika orang tuanya pendek, jangan khawatir, masih bisa dioptimalkan dengan syarat berikanlah hal-hal yang positif pada anak dan hindari hal-hal yang negatif.
Apa hal yang positif? Yaitu pemberian nutrisi yang memadai, lengkap, baik itu makro dan mikronutriennya, kemudian juga memastikan bahwa hormonnya baik, dari segi jumlah hormonnya bagus, kerja hormonnya juga oke, kemudian pengasuhan yang baik ya, dengan tidur yang cukup, olahraga rutin, berjemur, kemudian konsumsi vitamin D, kemudian juga harus happy, dan lingkungan yang baik akan menunjang dia bertumbuh. Dan hindari faktor-faktor yang negatif, yaitu pola makan yang tidak bagus, begadang, mager, tidak berjemur, tidak olahraga, dan stres. Nah, hindari anak-anak kita jangan sampai stres ya, karena itu pun akan berdampak pada pertumbuhannya. Demikian, mudah-mudahan pada hari ini, Hari Anak Indonesia, saya berharap semua keluarga Indonesia mempunyai anak-anak yang sehat dan tumbuh dengan optimal.